Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Hopefully, all of you are feeling good for today. So, welcome to online class for today. Nah, hari ini insyaallah yang perlu kita bahas pada materi pertemuan hari ini untuk bahasa Inggris yaitu bagaimana menggunakan dan bagaimana membedakan benda yang sifatnya jamak dan bagaimana benda itu sifatnya tunggal. Nah, nanti anak-anak sekalian insyaallah akan tahu bagaimana penggunaan dan bagaimana membedakan yang benda yang bisa kita tambahkan is atau s yang termasuk kategori kalau misalnya benda itu dikategorikan benda yang sifatnya jamak atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu adalah plural, dan bagaimana benda yang dikategorikan adalah singular atau tunggal. Oke, wow. Sekarang kita berada di petunjuk dasar pembentukan kata benda. Jadi kita akan membentuk kata benda dari singular menjadi plural. Apa itu singular? Singular itu single atau istilahnya tunggal. Kemudian kita ubah menjadi plural. Plural itu jamak atau banyak ya. Jadi yang akan ditambahkan s atau is. Jadi kalau kita mau membuat kata benda menjadi plural atau jamak dari singular menjadi jamak itu, maka kata benda itu akan ditambahkan is atau s ya. Jadi yang akan ditambahkan is atau is itu hanya kata benda dari tunggal menjadi jamak. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu umumnya jamak itu ditambah s. Jadi umumnya semua kata benda ditambah s. Seperti contoh, a door menjadi doors. Jadi pintu, dari a door satu pintu menjadi doors, banyak pintu. Kemudian ada a table, satu pintu menjadi tables. Jadi tables itu menjadi banyak pintu. Menjadi banyak meja. Kemudian an egg, jadi satu telur, an egg menjadi eggs, telur ya. Kemudian di poin kedua, kata benda yang berakhiran bunyi desis ya. Jadi setiap kata benda yang berbunyi akhiran desis seperti s, z, zy atau sh, jamaknya kalau kita mau mengubah kata bendanya menjadi jamak ditambah is atau s. Contoh, this menjadi this is ya, ditambah is. Kemudian ada a glass menjadi glasses ya, banyak gelas. Kemudian a purse, satu dompet menjadi purses, banyak dompet. Kemudian ada juga rose menjadi roses ya, banyak bunga. A judge menjadi judges, hakim. A grass menjadi grasses karena ditambah is, jadi garasi. A box menjadi boxes, kotak. Kemudian poin ketiga, untuk poin ketiga, kata yang diakhiri dengan huruf V atau PE, kalau dijamak V-nya berubah menjadi V, lalu ditambah IS. Seperti contoh, a leaf menjadi leaves, daun. A wife menjadi wives, istri. A thief menjadi thieves, pencuri. A knife menjadi knives, pisau. Kemudian di poin keempat, kata yang diakhiri dengan y dan sebelum y ada huruf mati, maka y-nya berubah menjadi is. Jadi huruf y itu berubah menjadi i, kemudian ditambah is. Contoh, a lady menjadi ladies, y-nya diubah menjadi i. Jadi a lady menjadi ladies, nyonya atau wanita. Kemudian a baby menjadi babies, banyak bayi. A fly menjadi flies. A city menjadi cities, kota, banyak kota. Tetapi apabila huruf y diawali dengan huruf vokal, seperti contoh, a key menjadi a keys. A key menjadi, kalau kita ubah menjadi jamak menjadi keys. A key berubah menjadi keys, kunci. A boy menjadi boys, anak laki-laki.
A day menjadi days. Untuk jamak yang tidak beraturan, itu berbeda dari bentuk singular dan bentuk jamaknya, bentuk pluralnya. Seperti contoh, a child menjadi children, anak-anak, banyak anak-anak. A man, seorang laki-laki menjadi man, orang laki-laki. A woman menjadi women, banyak wanita. Policeman menjadi policeman atau police, banyak polisi. A foot menjadi feet, kaki. A tooth menjadi teeth, banyak gigi. A goose menjadi geese, banyak angsa. A mouse menjadi mice, banyak tikus. A louse menjadi lice, banyak kutu. Deer menjadi deer, sama ya, rusa. Sheep menjadi sheep, domba, banyak domba. Kemudian untuk pengecualian ini langsung saja ditambah s atau yes, seperti contoh, a golf menjadi golfs, teluk. A chief menjadi chiefs, kepala atau pimpinan. A roof menjadi roofs, atap. Cliff menjadi cliffs, batu karang. Photo menjadi photos, final menjadi finance. Radio menjadi radius, langsung saja ditambah s atau. Silakan perhatikan untuk penggunaannya. Di sini ada penggunaan dari singular menjadi plural. Di sini ada yang bergaris bawah, a table ya. Jadi itu bentuk singularnya, kemudian 3 tables ini bawahnya itu plural. Jadi silakan perhatikan perbedaannya. Nomor 1, I have a table in my room. Saya memiliki sebuah meja di kamarku. Kemudian untuk mengubah menjadi plural, maka kita akan bilang I have 3 tables. Tablenya ditambah s ya. I have 3 tables in my room. Nah, saya memiliki 3 meja di kamarku. Kemudian nomor 2, there is a book in my bag. Ada satu buku di dalam tasku. Kalau kita mau ubah menjadi jamak, misalnya ada 3, there are 3 books in my bag. Jadi ditambah s untuk bukunya. There are 3 books in my bag. Ada 3 buku di dalam tasku. Kemudian nomor 3, she has a beautiful cat in her house. She has a beautiful cat in her house. Dia memiliki seekor kucing cantik di rumahnya. Kalau kita ubah menjadi jamak, misalnya dia memiliki 2 kucing cantik, maka bunyinya seperti ini. She has 2 beautiful cats in her house. In her house. Dia memiliki 2 kucing cantik di rumahnya. Nomor 4, the teacher has a marker for writing on the whiteboard. Guru memiliki sebuah spidol untuk menulis di papan tulis. Kalau kita ubah menjadi jamak, misalnya 2 spidol, maka bunyinya seperti ini. The teacher has 2 markers for writing on the whiteboard. Guru memiliki 2 spidol untuk menulis di papan tulis. Kemudian nomor terakhir, kata benda sebuah mobil. Kita akan ubah menjadi 3 mobil ya. Contohnya, they have a car for driving today. Mereka mempunyai sebuah mobil untuk dikendarai hari ini. Kalau kita ubah menjadi 3 mobil, maka car menjadi cars. They have 3 cars for driving today. They have 3 cars for driving today. Mereka mempunyai 3 mobil untuk dikendarai hari ini. Nah, itu saja untuk perbedaan dari singular dan plural, bagaimana kita mengubah dari kata benda singular menjadi plural. Jadi silakan dipahami bagaimana penggunaannya, bagaimana kalau kita mau mengubah dari bentuk singular menjadi plural, apa yang akan ditambahkan. Secara umum akan ditambahkan s atau is, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan lainnya yang sudah ada di dalam tulisan. Jadi silakan dipelajari dan dipahami dengan baik, dibaca materinya, kemudian silakan mengerjakan tugas yang telah disediakan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.